Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang luar biasa. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Semoga pada sesi ini kalian masih terus semangat untuk belajar dan harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum saya lanjutkan sahabatku, jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Bentuk yang pertama dari persamaan trigonometri adalah sin X sama dengan sin alpha. Jika sin X sama dengan sin alpha, maka penyelesaiannya ini dapat kita ambil adalah X pertamanya adalah alpha tambah K 360. Jika kita buat dalam pi, dapat kita tulis menjadi sama dengan alpha sama dengan K tambah 2pi. K ini adalah periodanya ya. Jika K-nya 1 berarti 1 periode, jika K-nya 2 berarti 2 periode. 360 ini adalah besar periode dari sinus. Kemudian, sin X sama dengan sin alpha ini positif, berarti sinus itu bernilai positif ada 2, itu di koran 1 dan di koran 2. Maka penyelesaian keduanya adalah X2 sama dengan 180 kurang alpha. Ingat ini relasi di koran kedua, maka 180 kurang alpha tambah K 360 derajat. Kalau kita buat dalam pi, sama dengan pi kurang alpha dikali K 2pi. Inilah rumus dasar untuk fungsi sinus. Kita lanjutkan dengan kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alpha. Berarti sekarang di sini X yang pertama adalah alpha tambah K 360. Kalau kita buat dalam radian, berarti alpha tambah K 2pi. Di sini 2pi ini adalah besar periodanya, sedangkan K ini adalah banyak periodanya. Kemudian karena nilai cos ada 2 yang positif, yaitu koran 1 dan koran 4, maka sekarang kita dapatkanlah X yang kedua adalah min alpha tambah K 360 atau min alpha tambah K 2pi. Di sini min alpha karena koran keempat di bawah kuadran 1, maka ini kita ambil min, yaitu sudut searah putaran jarum jam. Atau ini boleh diganti menjadi 360 kurang alpha. Nah, supaya lebih simpel, kita pakai aja min alpha. Kemudian selanjutnya, tangen X sama dengan tangen alpha. Maka di sini X-nya hanya ada satu, yaitu X tambah K 180. Kenapa hanya ada satu? Karena periode fungsi tangen hanya 180 derajat. Jadi, penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alpha tambah K 180 derajat atau dalam radian, X sama dengan alpha tambah K kali V radian. Perhatikan, K di sini semua adalah bilangan bulat ya. Bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif. Nah, di sini tambah ini juga bisa kita buat menjadi plus min. Nah, karena kebanyakan kita menggunakan sudut yang positif, maka di sini saya tidak tambahkan negatif. Di sini seharusnya bisa kita buat plus min, plus min, plus min, plus min. Tapi nanti biasanya dalam perhitungan selalu kita menggunakan yang positif, sehingga plus minnya saya hilangkan, saya ganti menjadi tambah saja. Sahabat EO Paham, inilah bentuk umum persamaan trigonometri. Jika kamu menemukan bentuk-bentuk yang lain, misalnya sekant dan sebagainya, nanti kamu bisa kerjakan dengan mengembalikan ke bentuk umum ini. Mudah-mudahan bentuk umum ini kalian dapat paham dengan baik dan silahkan dihafal dengan baik karena ini sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal ke depan. Sekarang untuk lebih jelas, mari kita lihat satu contoh. Contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 3 untuk X di antara 0 sampai 360 derajat. Mari kita jawab. Perhatikan di sini adalah negatif. Maka untuk mencari sudut negatif ini, kita selalu berpatokan dari sudut di kuadran 1, yaitu sudut yang positif. Maka kita carilah setengah akar 3 itu adalah sinus 60. Atau dengan kata lain, alfanya di sini adalah 60. Maka, sekarang kita perhatikan, sinus yang negatif ada di kuadran ketiga. Ingat tadi, di kuadran ketiga, sudut yang berelasinya adalah 180 tambah alfa. Di sini tadi alfanya kita dapatkan 60. Maka, sekarang sudut yang nilainya negatif minus setengah akar 3 itu adalah 180 tambah 60, yaitu 240.
240 ini ada di kuadran ketiga. Sehingga sekarang dapatlah kita kerjakan sin X sama dengan min setengah akar 3 dapat kita ganti menjadi sin X sama dengan sin 240. Nah, perhatikan kembali ke sin, penyelesaiannya yang pertama, alfanya di sini kita dapatkan 240, maka yang pertama kita dapatkanlah X1 sama dengan 240 tambah K 360. Nah, sekarang K-nya kan bilangan bulat. K-nya ini bilangan bulat, kita mulai dari 0. Kalau K-nya sama dengan 0, ganti ke sini 0, berarti 240 derajat tambah 0 kali 360, maka hasilnya ini adalah 240 derajat. Kemudian kita ganti K-nya 1, masukkan ke sini 1, 1 kali 360 tambah 240, berarti nilainya untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 600. Perhatikan, X-nya sama dengan 600 derajat ini tidak memenuhi, karena sudut yang diminta adalah dari 0 sampai 360 derajat, sedangkan ini lebih. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi untuk 600 derajat. Kita lanjutkan dengan penyelesaian yang kedua. Perhatikan di sini penyelesaian yang kedua adalah 180 kurang alfa. Alfanya tadi kita dapatkan 240. Maka sekarang di sini kita dapatkan 180 kurang 240 tambah K 360. Nah, di sini kita kurangkan 180 kurang 240 sama dengan min 60. Nah, barulah kita ganti nilai K. Kita ambil K-nya 0. Jika K-nya 0, maka kita dapatkanlah X-nya ini menjadi min 60. Jika kita ambil K-nya 1, berarti 1 kali 360 dikurang 60, hasilnya menjadi 300. Perhatikan di sini min 60, sedangkan yang diminta adalah dari 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan min setengah akar 3 adalah 240 dan 300. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 cos X kurang 1 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai 2pi. Berarti nanti penyelesaiannya dalam pi radian. Mari kita jawab. 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Min 1 pindahkan ke kanan menjadi 1, bagi 2 menjadi setengah. Sehingga persamaan ini menjadi cos X sama dengan setengah. Selanjutnya, setengah ini adalah nilai dari cos 60 derajat. Ingat tadi, bentuk dasar dari cos X, alfa, di sini alfanya 60. Yang pertama, alfa tambah K 360, maka kita dapatkanlah X1-nya sama dengan 60 tambah K 360. Kemudian, kita ambil K-nya sama dengan 0, maka ini kita hitung menjadi 60 tambah 0 kali 360, sehingga X-nya kita dapatkan 60. Nah, di sini karena kita mau menghitung penyelesaiannya itu dalam pi radian, maka kita gantilah 60 derajat ini ke pi radian dengan cara yang mudah, yaitu 60 dibagi 180 radian, maka kalau 60 derajat diganti ke pi radian, hasilnya sama dengan 60 per 180, sama-sama bagi 60 berarti menjadi sepertiga. Sehingga hasilnya ini adalah sepertiga pi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka gantikannya 1, 360 kali 1 sama dengan 360 tambah 60. Maka hasilnya ini untuk K sama dengan 1 sama dengan 420. Lalu 420 ini ganti ke pi radian, berarti tinggal kita bagi 180 derajat. Maka sekarang 420 bagi 180, 0 dengan 0 kita bagi, terus kita bagi 6, ini bagi 6, 18 bagi 6, 3, 42 bagi 6, 7. Sehingga ini kalau kita ganti menjadi 7 bagi 3 dapat 2, sisa 1, sehingga ini menjadi 2, 1 per 3 pi. Nah, perhatikan di sini penyelesaiannya dari 0 sampai 2 pi. Ini lebih berarti. Ini tidak termasuk penyelesaian, atau dengan kata lain, ini tidak memenuhi. Selanjutnya, penyelesaian kedua dari rumus dasar cos X sama dengan cos alfa sama dengan X2, ini adalah min alfa tambah K 360. Ganti alfanya ini menjadi min 60, sehingga kita dapatkanlah untuk K sama dengan 0, maka ini menjadi 0 kali 360
kurang min 60 sama dengan min 60, ganti ke pi, min 60 bagi 180 sama dengan min sepertiga pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti 1 kali 360 kurang 60 sama dengan 300. Ganti ke pi, 300 per 180 pi. Maka hasilnya ini sama-sama bagi 10, kemudian bagi 6. Ini bagi 6 3, ini bagi 6 5. Sehingga ini menjadi 5 per 3 pi. Kita sederhanakan menjadi 1 2 per 3 pi. Nah, perhatikan di sini pi-nya dari 0 sampai 2 pi. Maka min 1/3 pi tidak memenuhi. Selanjutnya, yang memenuhi adalah himpunan penyelesaiannya. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 pi yang dari sini ditambah dengan 1 2 per 3 pi yang dari sini. Sahabat EO paham, jika hasilnya diminta dalam pi radian, saya sarankan tetap kita kerjakan dalam derajat. Lalu nanti hasil dalam bentuk derajat itu kita rubahlah nanti ke dalam pi, sehingga pekerjaan kita jauh lebih ringan. Sebab jika dari awal kita rubah ke pi, sehingga ini menjadi 1/3 pi tambah K 2 pi. Tentu hitungan kita akan lebih sulit. Semoga saran saya bisa dipertimbangkan. Kita lanjut contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan kotangen 3x kurang 15 derajat untuk x dari 0 sampai 90 derajat. Mari kita jawab. Perhatikan, tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan kotangen 3x kurang 15 derajat. Bentuk fungsi trigonometri di kiri dan di kanan tidak sama. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah menyamakan bentuk fungsi trigonometrinya supaya kembali ke rumus dasar, yaitu rumus tangen. Maka sekarang kita gunakan rumus-rumus sudut yang berelasi di kuadran 1. Coba ingat kembali, kosinus 90 kurang alfa sama dengan sin alfa, sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa, kotangen 90 kurang alfa sama dengan tangen alfa, tangen 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, di sini kotangen alfa ganti menjadi tangen, sehingga ibaratkan sekarang ini menjadi alfa, maka persamaan ini kita ganti menjadi tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan tangen 90 kurang alfa. Alfanya tadi kurang 15. Berarti ini menjadi 90 kurang 3x kurang 15 derajat. Sekarang ini kita hitung. 90 kurang 15. Berarti 90 tambah 15 sama dengan 105 kurang 3x. Sehingga bentuknya menjadi tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan tangen 105 derajat kurang 3x. Perhatikan, fungsi di kiri sama dengan di kanan, yaitu fungsi tangen. Maka dengan menggunakan rumus dasar, tangen x sama dengan tangen alfa, berarti 2x tambah 10 ini x-nya, sedangkan alfanya adalah 105 kurang 3x. Maka kita gunakanlah rumus ini, yaitu penyelesaiannya adalah 2x tambah 10 ini x-nya, ini alfanya. Sama dengan 105 kurang 3x tambah K 180. 10 pindahkan ke kanan menjadi 105 kurang 10. Kemudian min 3x pindahkan ke kiri menjadi 2x tambah 3x. Sehingga kita dapatkanlah 2 tambah 3, 5x. 105 kurang 10, 95. Tambah K 180. Semuanya kita bagi 5. Sehingga kita dapatkanlah bagi 5, 1. Ini bagi 5, 19. Ini bagi 5, 36. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 19 derajat tambah K 36 derajat. Maka sekarang kita gantilah nilai K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, berarti 0 kali 36, 0. Maka hasilnya sama dengan 19 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkanlah 1 kali 36 sama dengan 36 tambah 19. Berarti sama dengan 55 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, berarti ini 2 kali 36, 72, tambah 19, 91. Maka kita lihat, daerah yang diminta adalah dari 0 sampai 90. Berarti 91 ini melebihi, berarti 91 ini bukan penyelesaian yang diminta. Sehingga 91 tidak memenuhi. Maka sekarang kita simpulkanlah,
himpunan penyelesaiannya adalah 19 derajat dan 55 derajat. Demikianlah sahabatku, sahabat paham semua penjelasan saya. Semoga penjelasan yang ringkas ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian di rumah. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, semangat ayo paham.